Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam prinsip apa tentang nilai-nilai gereja ya. Nah, perlunya prinsip nilai. Prinsip nilai ini adalah sesuatu yang bisa jadi pegangan kita, gambaran kita untuk kita mengukur diri apakah gereja itu masih on the track ya, masih benar apa enggak. Yang kedua, bagaimana gereja itu dilakukan atau dipraktekkan ini mesti penting. Karena apa? Pertama harus diingat, gereja adalah badan agama ya, bukan badan usaha atau badan sosial, melainkan tadi panggilan Kristus atas umatnya. Sehingga kalaupun dia sebagai badan agama, bukan badan biasa. Ya, mungkin jadi saya tolong kalian kita supaya tidak membingungkan kalimatnya. Gereja adalah badan yang bukan badan usaha, ya, yang bukan badan sosial, melainkan panggilan Kristus atas siapa? Umatnya. Nah, artinya panggilan Kristus itu menjadi inti daripada gereja itu. Ingat, sementara gereja itu adalah 3O tadi, 3O ya. Apa 3O? Organisasi. Oke. Nah, yang kedua, karena itu prinsip nilai gereja yang unik pada dirinya, seturut dengan panggilannya, perlu dipahami seutuhnya. Ya, gereja itu unik loh. Dia kadang ngumpulin duit, tapi bukan profit, itu kan perlu hati-hati. Sehingga mengelola gereja tidak bisa seperti mengelola perusahaan, perlu administrasi, perlu audit, perlu reporting, tapi bukan dalam prinsip company, ya. Jadi ini harus hati-hati sekali. Karena itu prinsip nilai gereja menjadi pengingat sekaligus penjaga agar gereja tidak melenceng dari panggilan. Ya. Nah, saya coba menaruhkan ada 12 nilai, ya. 12 ini sengaja saya pilih 12 mengingatkan kita kepada apa? 12 suku dan 12 rasul, ya. Yang pertama, panggilan gereja adalah untuk melayani, bukan dilayani. Bagaimana orang berlomba saling mendahulukan, sehingga gereja itu bersifat proaktif. Ya. Ini harus menjadi ibadah gereja, sehingga gereja itu tidak nunggu-nunggu, nggak pasif gitu. Misalnya kalian datang di gereja, lalu ada orang baru, kalian langsung proaktif loh untuk menyapa apa dan jalankan tugas. Sebagai orang yang lebih lama, yang lebih senior, gitu ya, itulah proaktif. Ada orang sendiri, kelihatan melamun, kenapa? Apa yang dibantu? Ada orang susah, kita memberi perhatian. Nah, ini menjadi penting dalam hidup orang Kristen. Sehingga sifat proaktif pada diri gereja harus hidup dan dihidupkan, harus menyala dan dinyalakan terus menerus. Clear ya? Jadi panggilan gereja adalah untuk melayani, bukan dilayani. Sehingga gereja itu berlomba saling mendahulukan, bersifat apa tadi? Proaktif. Ingat itu, ya. Jadi bersifat proaktif. Bagaimana dia belajar untuk saling mendahulukan, bagaimana dia belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu membuat di gereja sebetulnya kita nggak bisa gila orang. Kita nggak bisa ribut-ribut urusan kecil. Sebetulnya kita mesti mampu. Loh, kamu gereja kok bukan sih? Gereja itu kan melayani, bukan untuk dilayani. Kenapa kamu jadi minta ini lah, harus ada begini lah, harus ada begitu lah? Isu lucu setengah mati sebetulnya. Karena apa yang kamu buka, apa yang kamu tuntut tadi sama sekali nggak masuk akal. Sehingga semua kita dituntut untuk bisa berlomba-lomba melakukan apa yang mesti kita lakukan. Semua kita mesti berkelahi dalam mewujudkan semangat proaktif tadi. Celakanya gereja seringkali berubah menjadi pusat entertainment. Jemaat itu maunya apa? Dilayani. Saya kayak mau pergi satu tempat pertunjukan, wah enak loh nyanyinya, wah enak loh musiknya, wah enak gedungnya, AC-nya, wah asik begini, begini. Lalu kita mulai lari dari pengalaman sesungguhnya akan arti pelayanan itu bahaya. Kita bukan itu. Jadi karena itu, kalau saudara berdiskusi dengan teman-teman, pernah dengar mereka bilang gereja ini enak tuh. Biasanya kenapa tadi? Ya, suasananya lah, tempatnya lah. Jadi fasilitas-fasilitasnya. Kalian kalau ada gereja dua, satu gereja pakai AC, satu enggak,
Ya nggak pakai AC lokasinya agak jauh, ya. Pakai AC lokasinya tengah kota lagi. Oke. Kemudian bukan saja pakai AC, tapi kemudian musiknya bagus. Yang satu musiknya nggak bagus, sudah nggak pakai AC, gitu. Kok nggak pikir musiknya bagus ya? Tapi pengkhotbahnya bagus, ajarannya bagus. Yang sebelah sono semuanya bagus, pengkhotbahnya nggak bagus, ajarannya kurang benar. Kalian pilih yang mana? Alah, rupamu. Pilih mana biasanya? Pilih yang khotbahnya bagus, tempatnya enak. Mesti bikin gereja sendiri. Jangan punya AC. Akhirnya kita juga nggak kuat ya kalau tempatnya jauh. Bagus sih tapi jauh. Bagus sih tapi nggak ada AC. Bagus sih selalu dari kita. Akhirnya kita terjebak pada nilai-nilai yang sangat sekuler. Itu mengerikan. Tapi disitulah gereja itu terjebak. Sehingga gereja sebetulnya tidak mampu menjadi gereja yang semestinya. Maka kalau sifat gereja proaktif ya, maka dia datang melayani bukan dilayani. Sehingga bagaimana tugas yang diemban gereja membuat gereja sadar betul bahwa kehadirannya di tengah dunia ini ya, dituntut dengan serius oleh Tuhan Yesus untuk diwujudkan ya. Maka sifat proaktif tadi harus menjadi sifat yang bertumbuh kembang dalam kehidupan tiap orang percaya. Proaktif tadi nggak bisa diabaikan. Nah karena itulah untuk melayani bukan dilayani, berlomba saling mendahulukan. Nah itu harus menjadi sifat dan sikap daripada gereja. Jadi kita mesti cermat melihat ke kiri ke kanan. Tetapi yang saya ingatkan tadi ya, ayo kita jadikan diri kita minimum jadi gereja yang baik. Jadi saudara nggak pengurus, tapi belajarlah ada orang, itu orang baru yang bos apa? Makanya kalau kita ke gereja selalu ada investasi waktu gitu. Untuk selesai gereja. Kalau di tempat kita karena nanti time gitu. Jadi cuma dari kita oleh kita sediakan apa yang ada ya silakan nikmati. Jangan cari yang nggak ada. Lalu bersilaturahmi kan begitu. Ya, saling melayani satu dengan yang lain. Berbagi cerita, berbagi kisah, saling memperhatikan. Nah ini kan mestinya. Ya, itu harus ada dalam hidup kita. Nah ini kan mestinya menjadi bagian di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga hidup mereka sungguh-sungguh jadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Ya. Jadi panggilan gereja adalah untuk melayani, bukan dilayani. Berlomba saling mendahulukan, proaktif. Ya. Siapa yang minta Yesus turun dari surga supaya datang ke dunia? Siapa yang minta? Ayo masa nggak tahu siapa? Siapa yang minta Tuhan Yesus turun dari surga untuk datang ke dalam dunia? Siapa? Pakai mikir, nggak ada. Ya, lo pernah mikir, lo pernah bingung? Nggak tahu, nggak ada. Kamu harus tahu, bagaimana nggak tahu? Kita tahu tidak ada yang pernah ada orang meminta pada Tuhan. Tuhan datang karena kasih, kerelaan kehendak. Makanya dikatakan dia datang pada milik kepunyanya, tapi milik kepunyanya menolak dia, tidak mengenal. Itu kisah yang aktual yang tidak bisa dibantai. Kenapa? Tapi kenapa dia datang? Karena dia melayani, bukan untuk dilayani. Nah semangat itu harusnya hidup dalam gereja. Ya, itulah yang dimaksud dengan melayani, bukan dilayani. Clear ya? Ini karena bagian ini panjang, ada 12 bagian. Kalau yang mau tanya nanti langsung nanya ya. Yang kedua, keuangan gereja itu bersifat zero balance, bukan surplus. Keseimbangan yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena dia bersifat non profit. Artinya zero balance itu adalah berapa uang ada itu dipakai untuk apa? Pelayanan, terus dia berputar. Ya. Jadi kita bukan pakai investasi. Gereja sekarang punya deposito. Gereja kita di sini misalnya lagi ngumpul uang mau pembangunan belum dapat nih, ya di depositoin dulu. Nanti begitu selesai habis semua. Ya. Jadi apapun yang dilakukan bukan berarti uang di deposito itu nggak bisa ditaati, bukan. Itu bersifat sementara. Ya lumayan sudah berapa lama ini ya dapat berapa juta begitu kan ya. Diputar terus kan.
terus digulung, jadi duit dari situ nambah. Tapi ini untuk pembangunan, begitu pembangunan selesai habis semua dia dikeluarin. Ya. Nah jadi dalam bagian seperti ini yang harus dimengerti, ini yang harus dipahami. Bagaimana gereja itu memainkan perannya, bagaimana gereja itu menjalankan tugasnya. Sehingga dengan demikian gereja sungguh-sungguh menjalankan tugas yang semestinya, tugas yang seharusnya. Ya. Itulah keuangan gereja yang zero balance, bukan surplus, keseimbangan yang bertanggung jawab tadi. Nah karena itu gereja sebetulnya kalau dalam pelayanan yang tidak boleh hitung-hitungan, tapi gereja tidak boleh boros-borosan. Yang diributin ditambahin fasilitas saja terus begitu, nggak boleh. Ya, fasilitas bukan tidak boleh, bukan tidak penting, tapi bukan yang terpenting. Nanti ya, sehingga dia tidak bisa menggeser kepentingan yang lebih penting lagi. Di dalam gereja yang paling penting itu manusianya. Di dalam gereja yang paling penting adalah nilai-nilai itu. Nah itu yang harus dipahami, itu yang harus dimengerti. Sehingga gereja tidak kejebak lalu jadi salah. Ya. Nah karena itulah pengelolaan keuangan gereja menjadi pengelolaan yang bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan gereja itu menjadi satu pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara penuh, secara utuh. Apa dan bagaimana semestinya, apa dan bagaimana seharusnya. Oke? Jadi dia bersifat non-profit. Kalau kita melihat di dalam prinsip keuangan gereja seperti ini, maka gereja tidak boleh beli obligasi. Dalam pengelolaan uang memang kelihatannya efektif, tapi itu kan memotaati otak kita ini, menodai tujuan kita sampai ini kita bisa ribut-ribut urusan apa? Urusan depositonya lah, obligasi atau tak, apalagi ditaruh investasi. Waduh, makin gawat. Dan gereja nggak boleh investasi misalnya aset sana sini. Ya kecuali beli tanah karena mau bangun gereja nanti, mau beli lagi sini karena mau bangun gitu kan, itu lain lagi urusannya. Tapi bukan beli hanya untuk asetnya. Gereja di waktu lampau mengalami kendala pertumbuhan perkembangan sampai umat tidak tersentuh di dalam pelayanan. Kenapa? Karena gereja terlalu banyak properti. Sampai ini gereja sibuk ngurusin properti. Nah itu di dalam kepemimpinan kepausan di waktu lampau. Sekarang juga banyak gereja begitu akhirnya. Punya ini, punya itu, ribut sini, ribut situ. Itu rawan. Kecuali misalnya kita ada pengecualian misalnya lebih karena strategi. Sekarang kalau kita pilih tempat mau bangun gereja susah kan? Hanya pakai gabung gedung umum kan? Disewain. Tapi utama mejanya gereja. Karena ini dibangunnya nyaris akhirnya kita katakan ruko atau apapun namanya kan. Nah kita mesti pintar-pintar bertanggung jawab kayak itu. Maka itu gereja tidak boleh jadi boros. Gereja yang boros itu bagaimana? Gereja yang habisin banyak biaya tapi sedikit dipakai. Gereja pakai paling tengah minggu kebaktian, tambah ini paling dari 7 hari itu efektif terpakai itu mungkin 2-3 hari. Ya, kalau dipakai bulan Kamis misalnya kita pakai hari Kamis, kebaktian wanita itu kan cuma 2 jam. Ya, cuma 2 jam. Kalau hitung jamnya, waduh, nggak sampai sehari sebetulnya kegiatan itu kan. Kalau kita hitung 8 jam saja, 2 kali 4 kegiatan sudah. Sehingga kan jadi boros. Saya mengelola gedung ini tidak boros. Gedung ini sangat efisien, efektif. Senin ketemu Senin ada kegiatan terus. Sekarang bagian reformata misalnya libur, ya Senin dia masuk, Senin gereja libur. Tapi kantor ini bergerak terus. Semua kegiatan jalan terus. Ya Senin ketemu Senin, pagi ketemu malam. Jadi dia efisien. Sebagai gedung kepakainya kan maksimal. Coba kalau kita nggak pakai maksimal, rugi banyak kan? Nah itu yang harus kita jaga. Itu yang kita harus hati-hati. Ya. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah pentingnya pemahaman yang benar, satu pemahaman yang utuh dalam kita mengerti kebenaran-kebenaran itu sendiri. Bagaimana seharusnya
kita lakoni, bagaimana seharusnya kita jalani, sehingga prinsip-prinsip nilai tadi yang bisa kita emban tugas tadi betul-betul menjadi prinsip nilai yang kita wujudkan. Ya. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua. Bagaimana menjadi gereja yang sehat itu, bagaimana jadi gereja yang benar itu. Jelas kan? Jadi kalau dipikir-pikir begini, banyakkah kesalahan gereja? Banyak kan? Siapa pelakunya? Hah? Terima kasih dan tugas kalian ya. Bukan semua benar semua ya. Maka kita bertanggung jawab sebagai jemaat. Kenapa kita tidak memberi koreksi? Kenapa kita tidak terlibat? Kita juga bertanggung jawab. Nah karena itu kan keuangan gereja itu harus dijaga betul-betul supaya ada kemurnian di sana dan tidak ada yang ikut itu. Maka tidak boleh ada orang yang berdagang di sana. Tidak ada orang yang boleh berbisnis di gereja. Apalagi kalau itu pendeta. Waduh, gawat itu. Ya. Yang sulit ini Pak, pemimpinnya kadang dibilang pengaliman untuk memperluas gereja atau aset gereja itu dipoting ke bank, jadi seringkali juga nggak jalan. Iya, itu malah jalan. Jadi masalah kamu punya iman nggak ngikutin gitu? Kamu setuju nggak? Saya gerakan awalnya jalan, gerakan berikutnya nggak jalan. Makanya kan kita bilang sebetulnya tidak ada gerakan awal, prinsip itu kan kelihatan. Kita sebut awal-awalnya bagus Pak, ujungnya nggak beres. Yang kamu bilang awalnya bagus itu apa? Yang kamu bilang jelek apa? Jelek kan ketika akibatnya muncul kan. Artinya kalau akibat itu sudah dibaca sejak awal, kita tahu itu tidak bagus kan. Bisa ngerti kan? Ya sebetulnya awalnya juga nggak bagus, cuma kita nggak bisa baca. Begitu kejadian, buat wah ini memang jelek, padahal dulu maksudnya baik. Nggak mungkin. Ya. Kalau dia awalnya baik, di ujungnya jadi bapak belum. Kecuali dalam perilaku, gitu. Orang tadi ini baik, terus kemudian jadi nggak beres. Kalau dalam proyek pasti sudah niat jeleknya udah ada. Memang jelek cuma ditutup. Oh ini Tuhan apa kan begitu? Kita yang lain. Kalau orang memang ada awalnya baik-baik karena masih susah tadi kan, udah banyak duit disombong, itu bisa. Tapi kalau proyek itu kan on paper itu kan dihitung kan ya. Kalau harga tanah misalnya 500.000, biaya bangunan 100.000, 16.000 kan. Kamu punya cuma duit 10 perak, mau bangun kan? Mau beli kan tanah, mau bangun gedungnya 600, kamu cuma punya duit 10 perak. Kita tahu diri lah. Mau cari yang bangunan 50 perak, kecil, ya nggak apa-apa. Duit kemampuan 10 perak kayak 50 aja udah mesti kuat-kuat kita ngurusin. 600 lagi. Dengan iman, udah nggak benar tuh itu kan. Ini juga diceritain dari tante. Ini lagi dibilang ini ada. Tampaknya betul kalian sama loh. Berdua kalian sama asik. Dapat yang jenisnya sama. Nah makanya tidak ada alasan beriman, berilmu sudah. Kan Tuhan Yesus sendiri ngomong apa namanya? Kalau kau mau membangun rumah, hitunglah dulu, hitung berapa biayanya. Jangan kau bangun habis itu gak bisa menyelesaikan orang yang tertawamu. Benar? Malu-maluin, sok tahu, bangun, kagak bisa beres. Malu kan? Supaya kau gak dipermalukan, hitung. Berapa anggaran? Berapa biayanya? Hitung. Supaya gak jadi salah. Kalau kau mau perang, tentaramu 10.000, musuh datang 20.000, kirim utusan cepat-cepat damai itu. Kalau berdamai berarti kamu menang. Karena kalau perang kamu kalah. Yesus juga bilang yang 10.000 maju terus berimanlah. Nanti dulu ini Tuhan beriin. Bukan berarti Yesus nggak beriman. Iya memang begitu lah. Bangun gereja itu hitungan. Saya dapat banyak penawaran. Sini ada tanah kosong 20 M.
1.000 meter lebih. Sekian puluh bisa, bulu tangannya aja segitu ya. Kapan bangunnya? Bisa ditimpa tanah gitu aja di kuburan semua. Mati dikubur di situ. Gerejanya kagak bangun-bangun. Kalau sorry jangan bilang saya terlalu percaya Tuhan pimpin kita. Ya, sekolah kita yang kita didikan jauh lebih besar. Tiap bulan kita keluar 350 juta. Tapi progres. Melihat bagaimana Tuhan mampu. Ada aja kan? Ya kita mesti perlu sabar. Kadang-kadang kita juga lihat orang-orang yang nggak ada pengelompok ini, buset. Dia beli sama, beli sini cepetnya setengah lagi. Kenapa mereka bisa cepat Pak? Ya itu karena nggak lempeng. Nanti kalau kamu lempeng, ya lama. Mau cepat berkembang, ya udah sikat semua cara halakan. Pasti cepat berkembang. Ya, maka cara-cara tidak benar itu cepat untuk berkembang. Kuantitatif. Memanipulasi, memainkan perasaan orang gampang sekali. Nah itulah kita bilang tadi harus hati-hati. Yang kedua, kalau orang misalnya kemudian dia mau cari profit, dia beli gedung, oh kan cepat kan? Tapi pertanyaan gedung siapa ini? Pribadi, punya dia. Dia kelola lagi dapat duit, bikin lagi dapat duit. Iya, siapa yang nggak semangat? Seakan-akan jemaat berpikir, wah ini luar biasa. Padahal uang jemaat yang diminta tapi jadi aset pribadi. Bodoh kan? Halo? Jemaat itu bodoh kan? Kalau menurut kalian bodoh nggak? Kalian jemaat gitu nggak? Kadang-kadang kita terlibat pada kesalahan di gereja. Kadang-kadang kita nggak mau tahu, atau kadang-kadang kita udahlah itu urusan pendeta, itu urusan pengerjaan gitu kan? Padahal kita mesti mau tahu semua, karena kita ada di sana. Kalau kita ada di tempat tidak sehat, kita juga ikut tidak sehat. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kan jemaat terkunci Pak. Terkuncinya karena di gereja ini kan nggak kayak masjid ya. Karena masjid itu kan di sekian. Gereja ini kan benar. Itu yang saya bilang tadi. Gereja yang benar diumumin, kalau nggak diumumin nggak benar, lu masih di situ, ilmunya itu kunci. Ada yang baik rumah. Iya. Lu minta kunci sendirian, Banyak kan juga diumumin. Ada yang bilang ada warga jemaah. Hah? Ada warga jemaah. Ya ada yang enggak. Makanya kan akhirnya saya cuma bilang, yang bego siapa? Oh tergantung. Kalau kamu bisa dibodoh-bodohin, yang bodoh siapa? Dipujinya satu lagi Pak, ayat lagi Pak. Loh, makanya kalau kamu bisa dibodoh-bodohin, ini logika. Kalau kamu bisa dibodoh-bodohin, yang bodoh itu siapa? Kita. Yang bodoh-bodohin itu apa? Pintar. Pintar deh. Kenapa jadi orang yang nggak benar pintar, kamu orang benar jadi bodoh? Ada dua kemungkinan, kamu memang benar, tapi benar-benar bodoh. Sampai bisa dibodoh-bodohin. Ya, makanya jadi jemaat itu dewasa, kritis. Ini nggak beres. Kadang-kadang memang suasana enak, di situ banyak temen dia. Iya. Itu bikin kita lupa diri, nggak bisa. Makanya kita mesti berani lihat ya, kita sendiri belajar menilai. Benar atau enggak kalian yang menilai. Tapi kalau tidak benar, kenapa kalian ikuti? Ada yang nggak bisa marah, orang ngajar kok ditipu ini. Waktu kita kena tipu pun itu pertanyaan selalu saya latih orang. Tanya dirimu kenapa sampai bisa? Kamu tidak hati-hati. Padahal kita sudah bilang, hati-hatilah terhadap para pengajar sesat itu. Paulus pun ngomong hati-hatilah. Mereka memberitakan Injil untuk perutnya itu. Karena ternyata dia memberitakan Injil untuk apa? Isi perutnya untuk keuntungan sendiri. Mereka jualan Injil. Paulus ingatkan hati-hati. Dan tren itu sampai mati pun nanti, sampai datang akan dan makin gila. Coba kalian pikir sekarang, ini kan datang lagi diundang gitu saja. Coba pikir-pikir dulu, masuk sebetulnya di mana kekristenan kita? Begitu entengnya. Kasusnya belum clear, kelar-kelar ini, selesainya kayak apa? Digugat cerai bininya. Nginep kamar-kamar mahal yang lebih sampai 3.000 2.000 sampai 3.000 4.000-an US dollar per malam. Pakaian luar biasa. Jas dia itu ada di bawah 100 juta.
kredit semua. Tapi pertanyaannya menarik. Udah ketiban kasus jatuh pun, tetapnya diundang. Gilanya lagi ngundang dia uang muka 2M dulu. Karena ngundang dia kreditnya kira-kira 2M. Bener gak sih kalau perdana pakai rate? Pakai tarif? Tapi kenapa dia kerja ngundang? Dan dipenuhi tarifnya? Itu pikirkan. Ya, hanya satu, dia lagi datang. Bisa ngerti? Aja ditutup-tutup bilang salah. Oh, kita nggak boleh menghakimi lah. Semua orang juga bisa jatuh, tapi wah, gabrung aja semua. Ditutupin akhirnya. Hanya kerja kita nutup-tutupin kasus aja semua. Kita jadi orang munafik lagi, gitu. Miris ya. Sedih banget. Kalau pikir-pikir, aduh gereja ini ngeri. Sekarang memang PD udah nggak laku lagi untuk KKR gede. Gereja-gereja itu udah. Cuma yang saya lebih bingung, 2M iya. Ya, di Manado KKR, Jakarta nanti KKR lagi. 2-3 gereja nih biasanya kalau kemana. Ya, kalau 2-3 gereja ya 6M. Tapi pintar juga ya. Cuma biasanya satu malam bisa bawa pulang 18M. Ya, ini semalam sekali khotbah, ya sekali kebaktian 2M. Ya lumayan juga kan. Ya, kalian kerja ngumpulin 2M berapa lama? Pokoknya udah kan. Makanya jadi pendeta. Edan ya. Satu malam. Kadang-kadang saya pikir gitu lah. Gereja itu undang cuma satu kan, supaya banyak yang bodoh amat lah itu benar apa enggak. Kalau dari sisi urapan puasa segala macam itu gimana Pak? Itu ada penipuannya juga? Saya urap ada. Urapan saya nggak ngerti apa. Katanya sampai ada yang sembuh itu katanya imannya dimakan ya Pak, berapa? Saya nggak tahu. Kalau bahasa kan kita. Iya yang Kesembuhan adalah kemuliaan Tuhan. Ada orang menyembuhkan masuk neraka juga. Banyak ayatnya kok kenapa begini? yang ditonjolin kan dari sisi itu Pak. Bukan itu promosinya. Cuma lagi-lagi saya bilang tadi, kalau kamu bisa dibodoh-bodohin, siapa yang bodoh? Balik-balik. Kalau main percaya aja sih. Melki Guslo itu katanya tahun lalu waktu datang kemari kan didoain sembuh, masuk TV wawancara 6 bulan lagi mati, penyakit yang sama. Begitu tanya kok begitu, istrinya jawab apa? Ya habis Pak waktu itu dibilang mesti yakin itu sembuh terus gimana? Sampai saya bilang mau nggak di media itu? Jangan Pak, nanti saya nggak enak kalau di musim orang. Miris. Jadi itu fakta, yes. Kejadian, yes. Ayo mau apa? Tapi banyak yang senang. Banyak. Padahal itu kalau orang pintar, ngerti gampang. Kalau kamu kumpul rame-rame, euforianya tinggi. Waktu orang euforia tinggi, semangat, exciting, gembira, endorfinnya naik. Waktu endorfin naik, efek sembuhnya tinggi. Kalau adrenalin naik, kamu marah, adrenalinnya naik. Kalau kamu gembira, endorfinnya naik. Endorfin itu menyembuhkan. Sehingga kamu gak berasa lagi sakit. Yang di kursi roda pun bisa berdiri jalan. Seminggu lagi duduk lagi. Karena excitingnya udah mulai kurang, ada rasa sakit. Oh sakit, udah gak KKR kan ini kan? Endorfin udah dari puncak lagi. Udah mau pelan-pelan. Sama kalau kamu lagi marah, adrenalinnya naik kan? Mukul orang pun rasanya kuat setengah mati. Tapi udah tenang, adrenalinnya turun terus kan? Akhirnya malah adu misal juga tadi mukul kan gitu kan? Itu hormon harus bisa pelajari. Nah, tapi balik lagi, karena kamu nggak belajar, kamu nggak tahu. Karena kamu nggak tahu, kamu dibodoh-bodohin karena bodoh. Ya itu kejadian juga Pak sama mamanya teman saya sih. Apa pas Natalan dia Kalau kamu kursi rodanya didorong, lalu 3 hari kemudian saya bingung ke rumah sakit. ya makanya. Tapi kalau nyangka mamamu bodoh juga, nama kamu kan gitu. Begitu. Kalau yang itu banyak.
Repotnya yang masuk TV kan ceritanya udah sembuh-sembuh, tinggal lagi kan gak ada yang lihat. Itulah repotnya, makanya jadilah orang bijak. Ya, saya kan di TV itu ketawa-ketawa. Ya. Mau ini, mau itu, memang mau dibodoh-bodohin. Makanya kalau dalam hidup ini kita bilang, semua apa yang berlaku dalam kehidupan ini, orang mau main treatment apa semua bisa. Sebetulnya lucu kalau dipikir-pikir. Coba kalau pemain sulap itu jadi pendeta ya, mentalis, aduh, apa berbuat, mujizat, kuasa Allah dinyatakan. Tiba-tiba petir datang kan, tiba-tiba hilang itu ke sorga. Wah, dari counterfeit. Kuasa Tuhan. Betul. Kalau itu dikasih baju ada. Real. Ya, makanya dukun-dukun itu banyak mereka marah pukul orang terus begitu sembuh ya. Makanya kalian harus belajar bertuhan. Tuhan nggak mau begitu. Berproses itu bernilai. Yang ketiga, kekuasaan gereja. Kekuasaan gereja itu ada pada umat oleh Kristus dalam struktur, balance bukan monopoli. Bersifat kolektif persekutuan. Itu Matius 18 tadi kan, bukan pendeta semua maunya. Salah, benar, salah. Pendeta suka-sukanya nggak bisa. Di cross check dulu harus ada saksi dulu. Sehingga ketika hukuman dijatuhkan itu betul-betul teruji. Maka kekuasaan itu Tuhan berikan kepada gereja. Ya. Sehingga dia bersifat kolektif persekutuan tadi. Maka semua keputusan-keputusan gereja itu harus teruji, harus benar pada dirinya. Jadi kalau digugat bisa dijawab, bukan sekedar like or dislike gitu ya. Makanya ya kalau pendeta mau milih pengurus, nggak gampang kan. Kita kan nggak bisa pilih yang sekedar orang cocok sama kita, yang kita suka sama dia, padahal kita nggak usah kerjaan. Kan kacau semua. Ada waktu kita pilih orang baik loh, apa benarnya orang. Cuma memang caranya kadang-kadang ngomongnya lekik misalnya gitu ya. Tetapi kita lihat memang tapi dia benar. Ya itu mesti bisa terima. Kamu gaya ngomongnya nggak begitu. Pinggirin dulu. Soal style kan. Soal selera pinggirin dulu. Bahwa dia gaya, ini orang benar ya. Benar itu fakta. Gitu. Kedewasaan itu diperlukan dalam bergereja. Nggak bisa sekedar selera-selera. Begitu juga makanya kalian dewasa dalam bergereja itu ketika mengenali, memahami siapa itu orang, pengkhotbah ini bagaimana dan seterusnya. Jadi kekuasaan gereja itu bersifat apa? Kolektif, persekutuan. Kepemimpinan gereja, ya. Kepemimpinan itu adalah pendelegasian oleh Kristus kepala gereja yang harus dilaksanakan sesuai ketuntunan Alkitab, ya, baik perilaku maupun keputusan yang bersifat delegasi wewenang. Ya. Jadi kepemimpinan itu datang dari siapa? Tuhan. Lalu Tuhan menuju siapa? Ya, menuju pemimpin gereja. Nah, dalam hal itu waktu Tuhan memberikan kunci gereja kepada siapa? Ya, jadi karena itulah kepemimpinan gereja itu harus betul-betul bisa diuji ya, di dalam keputusan maupun perilaku
orang yang membuat keputusan itu ataupun perjalanan daripada undang-undang itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat hierarkinya itu tidak asal struktural lalu naik. Seperti kalau kita demokrasi, ya, kita memilih presiden. Presiden terpilih berdasarkan keputusan siapa? Rakyat yang bisa salah. Ya kan? Rakyat itu bisa salah? Bisa. Maka bisa muncul presiden sebetulnya dari keputusan apa? Yang salah. Itu realita. Sehingga kalau kemudian kita bilang kok kita nggak mau nih negara kita begini, wah ini nggak beres gini, tapi kemudian kamu nggak ikut pemilu, sama aja. Lucu kamu nggak setuju tapi bukan ikut pemilu, ikut dong. Tentukan pilihan, pilihlah pemimpin yang apa? Yang mutu, yang bagus. Tapi kalau kamu nggak ikut pemilu, gimana kamu tahu? Bagaimana kamu mau menilai? Gitu lah. Ya. Jadi ini penting untuk kita paham. Ya. Kemudian yang kelima, keunggulan gereja. Di mana letak keunggulan gereja? Keunggulan gereja adalah kualitas bukan kuantitas. Ya. Yang dibangun di atas kebenaran Injil. Jadi kualitas yang dibangun di atas kebenaran Injil itu menjadi keunggulan gereja. Bukan oh jumlahnya segini, oh ini banyak, cabangnya banyak, bukan itu loh. Sehingga gereja itu bersifat apa? Permanen, teruji karena buah kualitas. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah yang penting. Kalau Matius 7:21 bilang kan pohon dikenal dari buahnya, tidak semua orang menyebut Tuhan termasuk. Yohanes 15 bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dan aku mau kamu pergi untuk menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap. Tetap artinya apa? Enggak musiman, tetap pahit, tetap asem. Orang Kristen itu ada orang berbuah, ada yang tidak tapi yang berbuah pun hati-hati juga itu ya. Ada yang sepet juga buahnya, ada yang asin juga, bikin ngilu gigi kita ya. Ada yang busuk pula lagi, ada muntah darah kita gara-gara. Nah itu makanya hati-hati. Buah tetap berkualitas, bukan kayak condition. Bukan karena kondisi bagus, kamu pelayanannya jadi bagus. Ya, kamu dihargai, kamu jadi semangat. Kamu diabaikan, ada orang lupa nggak kasih penghargaan, kamu down. Bukan itu. Konsistensinya itu loh. Berbuah yang tetap itu adalah semangat yang terus menerus. Jadi bukan by condition, by situation, bukan itu. Keunggulan-keunggulan seperti ini harus hidup dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, jadi karena itu kita melatih diri, terus melatih diri, lihat, menilai. Loh, ini mesti gini, ini mesti begitu. Mulai belajar, tapi jangan hanya usil. Ambil juga tindakan, apa yang perlu kamu kerjakan. Ikuti juga aturan main, bagaimana semestinya, supaya jangan lihat kamu baik, tapi kemudian orang bilang, lu so tau amat sih dia gini. Kamu tidak masuk pada jalur organisasi, kan jadi ribut. Setan yang seneng. Kamu ngerasa kamu ngomong bener, kamu lupa caramu nggak bener, ribut. Pak, kamu tuh udah bantuin, boleh marah-marah. Oh, ribut aja. Akibatnya apa? Yang diprotes kagak selesai, yang ada pertikaian. Bahaya. Jangan, ya. Yang keenam, identitas gereja terletak pada ajaran iman yang benar, itu identitasnya. Bukan organisasi atau asosiasi. Kamu gereja mana? Oh gereja A. Kamu gereja A? Oh gereja B. Itu identitas. Bukan. Kalau identitas kita sebagai bangsa Indonesia KTP kan. Tapi identitas kamu sebagai orang Kristen apa? Iya, jangan buru-buru warga saudari. Identitas kamu apa? Buahnya. Jadi garam dan terang. Maka bersifat kesaksian hidup. Kita adalah surat apa? Yang bisa dibaca oleh semua. Nah itu kan kita.
Semua orang bisa baca kita nggak? Jangan orang bilang bisa baca dia, cuma bacanya bukan kabur-kabur, suka-suka salah baca. Kan jadi repot juga. Nah, jadi bagaimana kemudian kita ada pada prinsip nilai yang semestinya, ada dalam kebenaran yang seharusnya? Itulah yang kita pikirkan. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, kan Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan jadi saksiku. Itu identitas kita, bukan kartu jemaat. Your life, hidupmu adalah KTP-mu. KTP artinya apa? Kartu. Singkatan apa KTP? Kartu tanda pengikut Kristus. Nah, terserah lah. Ya, boleh ditambahin. Jadi ini yang mestinya kita teruji. Yang ketujuh, apa? Kehadiran gereja. Kehadiran gereja itu seutuhnya dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, bukan hanya bergereja. Gereja gagap ya seringkali bermasyarakat itu. Hanya kita yang bermasyarakat ya sendiri-sendiri. Padahal gereja harus mampu berdialog di sini. Makanya gereja itu disebut bersifat garam dan terang. Yesus bilang jadilah garam dan terang apa? Dunia. Bagaimana kau mau garam di dunia kalau kau tidak hadir di situ? Bagaimana mau kau terangi dunia yang gelap kalau kau tidak hadir di situ? Maka gereja itu harus turun, jangan yang mercusuar. Kalau kau dalam gedung mah gampang, galak-galak. Coba, jangan gampang. Coba keluar lagi. Berani lo teriak-teriak. Kan itu masalahnya. Jadi kita seringkali jadi jagokan. Kita mesti keluar. Kita mesti berdialog. Jangan melarikan diri. Nah, ini penting. Sehingga bagaimana gereja itu menjadi gereja yang seutuhnya di dalam sebuah aspek kehidupan bermasyarakat, bukan hanya bergereja, sehingga ada keseimbangan yang solid, ya, membuat gereja bersifat garam dan terang. Ini perlu. Yang kedelapan, kepemilikan gereja. Ayo, ini menarik ya. Gereja milik siapa? Yesus Kristus yang dipercayakan kepada umat, bukan pribadi atau organisasi. Jadi gereja bukan milik pribadi, bukan juga milik organisasi, umat secara keseluruhan. Sehingga hak atas gereja Tuhan taruh pada semua umat. Makanya jemaat itu kata kunci. Tapi Pak, pada kenyataannya di gereja-gereja besar khususnya, ya sudah seperti kerajaan Pak, anaknya mungkin tidak ada tampilan sebagai hamba Tuhan, tapi dipaksa untuk tampil. Dan kalau kita lihat kemampuan dia berkhotbah juga, ya pas-pasan. Bukan pas-pasan, bisa nggak ada lagi. Tapi memang itu kenyataannya. Balik-balik lagi tadi saya bilang, kenapa jemaat itu gitu? Karena bodoh, karena nggak ngerti. Lalu berpikir kan bapaknya yang mulai. Kita mesti hargai dulu kan gereja ini nggak ada bapaknya yang mulai itu apa jalan gitu. Saya keluar dari gereja itu. Apa itu? Saya keluar dari gereja itu. Baguslah, berarti kamu udah benar. Kenapa kita bilang? Karena sebetulnya itu kesesatan yang mengerikan. Karena itu kekacauan yang tidak boleh diikuti. Maka semua gereja harus kalian kita. Kita beli gedung di sini, dikirim ke rekening saya. Pak Adi Pak, buat bangun gereja. Saya mau kelola pakai nama saya juga bisa. Uangnya di rekening saya. Satu orang ngasih ke saya. Tapi kan di belakang gereja saya sadar gereja bukan punya saya. Saya bikin nama gereja. Coba kalau itu nama saya. Uang saya juga gede kan. Cuma itu nggak bisa ngomong apa. Uang dibangun langsung lagi dikasih ke saya, bukan dikumpulin dari sini. Tetapi kita mesti sadar betul kita tidak lebih tidak kurang dari alat aja. Itu kan punya Tuhan, jangan dimain-main. Jadi daripada saya dapat aset tapi dimusuhin Tuhan, mendingan saya kagak punya aset, disayang Tuhan ya. Tetapi orang
orang udah mimpi asal juga yakin banget disayang Tuhan. Itu yang bikin bingung lagi. Sampai surga pun bingung. Malaikat bilang gila, kok juga gak berani, ya dia berani loh. Udah nilai bilang disayang Tuhan. Dipilih langsung. Dipilih langsung nggak? Ya memang dipilih langsung oleh polisi. Yang milih siapa? Nah makanya kan kita bilang itu kadang-kadang peninaboboan terhadap gereja memang menyedihkan. Banyak sekali. Saya menemukan kekacauan. Plus-plusnya banyak Pak. Kalau nggak salah ada satu anaknya itu dia kalau Ini kan lagi ngomongin apa sih? Bapaknya dia anaknya. Itu kayak nyambung aja. Emang lu tahu dia ngomong siapa? Kok anaknya itu emang siapa? enggak Pak. Apa jadi anaknya itu Iya siapa? nggak mau melayani Pak, nggak mau melayani itu segitu dia katanya diintimidasi sama Tuhan. Setiap naik mobil tabrakan, ada kecelakaan. Akhirnya setelah dia Nah, lu cerita sama dia nyambung apa kan? Sama nih. Tadi kan dia ngomong, ini bapaknya gereja, anaknya kagak bakat dijadiin pendeta. Sekarang lu ngomong lagi, anaknya itu kan gitu. Itu kan cerita nyambung apa beda? kayaknya anaknya sama Pak. Jangan bikin saya juga bingung. Kau tahu lu lagi ngomongin gua lagi. Habis kita bahas, itu maksud saya bapak kurang aja. Mana nih cerita siapa ini? Saya malah jadi gak bingung. Ya GBI Pak, Gereja Baptis Indonesia. Terus apa nih? Terus gimana? Enggak, anaknya kan itu sekolah keluar terus gitu. Yang saya dengar dari orang dekatnya itu salah satu pemusik lah musiknya. Itu dia bilang dulu sebenarnya nggak mau melayani. Terus karena ada intimidasi dari Tuhan berupa tabrakan, kecelakaan, gitu. Kurang lebih begitulah Pak. Ya saya juga Nah baru akhirnya tahu. setelah melayani baru intimidasi itu hilang gitu. Nah ini kan jadi ngetop kan pendeta ini. Ya saya juga baru tahu. Iya ini. Nggak, ternyata Tuhan preman juga ya. Banyak banget Pak. Banyak banget jadi pembohongannya ini dari sisi Iya, ini membohong gila itu. Iya. Musa itu dipakai Tuhan karena udah dibekali. Musa tidak mau lebih kepada Israel akan menolak dia, bukan tidak mau melayani Tuhan. Enggak begitu. Kalau saya masa saya nggak protek kamu kan itu. Taruh tanganmu tuh, kau lihat tanganmu pusat masuk lagi tuh, tanganmu lepas. Aku berkuasa, pergi, aku yang jaga kamu. Itu ketakutan Musa, bukan Musa tidak mau melayani Tuhan. Lebih kepada Israel yang sudah pernah menjerumuskan dia di Mesir sampai dia jadi buron. Ya. Makanya kalau dibilang nggak mau sampai Tuhan intimidasi, ini keren banget ya. Jadi teman saya masih di sana Pak. Cuma Ilmu orang bohong. jadi pertanyaan. Tengah jawab dulu. Temen bodoh apa enggak? Enggak Pak, kagak lah. Ajak aja lah ke sini. PK-nya gede. Ya. Malah tambah giat ya dia. Iya karena PK-nya gede. Enggak takut Pak, hambanya kan diurapi gitu. Bukan itu lah. Akhirnya semua urusan uang. 3 kali main, 4 kali main, kali amplop, berapa isinya? Alasannya udah diurapi apa? Cuma pembenaran, udah tahu itu salah. Kita makanya kalian belajar untuk bicara itu melihat udah lah. Kalau lu memang butuh uang, kita mau ngomong apa nanti diskusi nggak enak kan? Tapi tolong jangan lu bilang bener. Itu salah, cuma kok perlu uang selesai kan? Oh diurapi apa? Oh kosong itu. Masa yang salah jadi benar? Itu kan cuma pembenaran kenapa di sini. Nah, ujung-ujungnya kalau kamu dicek lagi ya uang. Tapi yang umat-umat di bawah ini yang kasihan kan Pak. Nggak kasihan. Ditutupnya tuh udah pakai ayat. Ya ditutup gini pakai saya bilang tadi. macam gitu. Kamu salah, selalu orang bilang begitu kasihan saya. Enggak, kasihan apanya? Kamu yang mau di situ, kamu yang milih. Emangnya Tuhan begitu jahatnya membuat umat itu bodoh? Cuma umat itu tidak mau dengar suara kebenaran Tuhan. Yang ada kan kita meninabobokan kita dengan situasi ini. Udah pasti lah, cuma dia enjoy di situ. Dia something di situ. Dia nyaman di situ. Ada yang karena uang, ada yang karena ini, karena itu dan segala macam. Tapi jujur saya juga kalau nggak melihat kayak yang
temennya mama saya sakit, sembuh di Natalan, terus itu tiba-tiba jatuh lagi. Mungkin saya belum sadar kalau masih di situ. Kamu kan dulu nggak pernah ikut kelas-kelas belajar. Makanya kita bilang sebetulnya, kalau kita mau, makanya kita bilang gila, bego juga udah lama amat di situ. Mestinya kan cukup berapa tahun, 2 tahun udah selesai lah. Kenapa juga lama-lama ngikutin? Kenapa juga mesti tunggu lihat ini baru kita sadar? Padahal kita depan kita tiap hari. Kapan mau baca juga ada. Nah tapi balik lagi tadi, kita cekokin khotbah terus. Buat bicara masa itu, nah ini artinya juga gak ada guna lagi. Kita baca kita kalau Tuhan nggak ngomong kan repot juga kan. Nah dia Tuhan ngomong kan, dia nggak baca artinya juga. Khotbah saya perutnya. Itu yang terjadi. Legalitas Tuhan bicara pada saya. Tuhan bilang ini sama saya. Siapa yang tahu Tuhan ngomong sama dia apa? Dari mana kita tahu? Ya, dia bohong kita kan ngerti. Nah inilah yang kita bilang kemunafikan daripada gereja. Makanya kalian harus hati-hati semua. Jadi soal umat mau dikasihani apa? Memang umat juga senang. Ada juga yang ngomel-ngomel, wah kalau gini gereja saya gini, tapi masih di situ terus. Pertanyaan apa? Dia memang ya ada nyamannya. Kalau nggak nyaman juga masih nggak usah diajarin juga kan. Maka kenyamanan menjadi kekuatan yang paling hebat mengikat orang. Entah karena teman tadi, entah karena ini, apa semua. Di gereja benar mungkin urusannya semua ya hidup yang benar. Lo punya uang banyak nggak ada urusan. Kan kurang berharga. Di gereja yang kagak lempang itu, wah inilah hamba Tuhan yang dipakai, wah hamba ini luar biasa ya. Tuhan pakai dia luar biasa bangun gereja kita. Ini utusan Tuhan. Senang dong. Dipuji-puji, diangkat-angkat terus. Itu kejadian kok. Lu pura-pura bego aja lu. Padahal lu tahu kan. Itu hidup ya. Ini kalau mau jujur miris. Makanya kita lihat sebetulnya mesti mau tahu bergereja. Karena masalahnya hidup mati kalian. Ngerti ya? Di dalam kerohanian maksud saya. Misal ini, kamu orang baik, tapi setiap hari nongkrongnya sama preman, anak nakal, pemakai obat. Lama-lama kamu bisa kena. Sederhana kok. Supaya nggak kena gimana? Hindari. Itu kan common banget gitu, umum banget gitu pemahaman semua orang kan. Nggak usah perlu pintar untuk itu sebetulnya. Maka kalau sudah kebiasaan begitu, makanya umat itu. Oh, tadi saya berdoa, Tuhan bicara sama saya. Kita lihat ini pendeta amat ya. Bahasanya pendetanya dia. Tadi pagi Pak saya berdoa, itu Tuhan bicara sama saya. Kalau orang ngomong sama saya begini deh, ini kasusnya apa gitu, udah lupain dulu apa yang kamu dengar dari Tuhan, yang kamu lihat itu. Kasusnya ini kita bahas dulu ya. Saya langsung begitu. Dan semua orang udah hafal kalau ngomong Pak Bima jangan gitu-gitu. Karena saya paling nggak bisa. Kamu yang bilang Tuhan bicara, dari mana kita tahu? Malah ini kita kasusnya yang clear kan. Kasusnya apa? Gimana ngatasi? Jangan bawa Tuhan. Paling bahaya kalau saya dengar, saya lihat lalu jadi legalitas terhadap keputusan. Padahal keputusan kan bisa dianalisa. Kalau kamu modalnya 10 perak, barang kamu beli lalu orang menawar 8 perak. Artinya apa? Untuk apa rugi? Hah? Kamu modal 10 perak, orang nawar. Kenapa? Tapi kasih dengan iman akan untung. Oh coba, kalau orang dagang begitu kan mendadak tutup toko kan. Tapi lucu orang dagang pada pinter, kagak ada yang ketipu tuh. Berhasil aja, ngasih per bulan ditipu, deg-deg kan? Ngerti maksud saya? Kenapa lu di toko pinter? Tahu mana untung, mana rugi, mana bahaya, mana enggak. Tahu mana orang mau nipu, mana yang jujur. Bisa menjawab penipu nih, Pak, nggak bisa dipercaya. Heran, kamu dagang aja pinter deh. Begitu ke gereja goblok, digoblok-goblok sama pendeta bisa. Ditipu pendeta, diterlen. Udah itu ditipu pendeta, kalau ditipu customer, dia gugat loh. Ditipu pendeta, dia diam pula lagi. Nggak berani ngelawan. Nah, di satu sisi ada juga yang gerakan yang lebih ekstrim, di mana dia lebih sederhana, nggak selalu nggak benar-benar nggak berpatokan pada duit ya. Ya dia
lebih ke arah kekudusan sama lebih terkesan roh seolah-olah seperti kejawen gitu lah ya. Itu gimana pandangan Bapak? Apapun. Dan sorry Ada tracknya. dari cara penginjilannya pun gila itu. Maksudnya sampai ke kelas bawah dia berani nekat gitu. Kalau soal urusan itu tidak ada orang karena ke bawah lalu benar. Tidak juga karena melayani yang atas lalu salah. Benar salah bukan itu. Ya, itu lebih kepada tipikal tiap orang kan. Ada tipikal orang berorganisasi, rajin banget di mana pun masih berorganisasi. Ada tipe orang ngerumpi ketemu siapa aja masih ngerumpi terus. Ya. Itu tipikal. Nah, kita nggak bisa ukur itu. Tapi kalau memang dia benar, power dikenal dari buat tidak perlu jadi ekstrim. Kata ekstrim itu sendiri sudah tidak baik sebetulnya. Jadi artinya ya memang dia on the track, dia jalan-jalan bukan karena dia soal ke bawah. Karena banyak orang pelayanan orang miskin juga, tapi memang makannya di situ. Kalau dengan lain orang susah-susah miskin itu nggak ada sumbangan. Susah kita makanya. Enggak, orang ke kampung, ke desa lalu kita bilang dia suci, murni, dan enggak tentu. Banyak orang makan hidupnya itu karena melayani orang miskin, jualannya jualan orang miskin. Nah, orang miskin itu dijual supaya datang sumbangannya yang telan. Banyak orang munafik begitu, yang menyebut dirinya tokoh orang miskin, karena sendiri dia nggak miskin. Kan aneh, lu tokoh katanya, orang yang peduli orang miskin. Nah hidup lu sendiri enggak. Padahal kalau dilihat dari gajinya atau income-nya mestinya nggak segitu. Bisa hidup lebih, bahkan menurut kita jadinya gila. Karena ternyata ambil uang sana sini. Nah itu kan repot. Tapi nilainya orang miskin jual. Kalau kita ngeliatin, dia ternyata nggak ngasih apa-apa tuh orang miskin. Nah kamu, itu tadi. Saya kan tadi kan pelayanan di desa udah bosan lah dalam tanda petik ngeliatin kelakuan orang-orang di kampung di desa itu macam-macam. Ada juga orang dari Jakarta rajin foto sana foto sini, fotonya dikirim ke Belanda sharing, duitnya datang, yang difoto kagak kebagian. Yang foto yang dapat banyak uang, namanya pemenjilan kamera. Kamera vision. Kalau yang ini jelas sekali terlihat dari cara dia berpakaian, dia punya mobil segala macam itu, dan rumahnya juga tahu kan Pak. Tapi dia orientasinya agak sedikit ekstrim ngeroh gitu Pak. Nggak perlu gini, selalu kamu harus lihat utuh. Nggak ada boleh sepotong-sepotong. Iya. Yang kamu lihat itu kan sekarang. Tunggu setahun lagi, 2-3 tahun lagi kayak jadi apa? Ada orang mobilnya biasa aja Pak. Memang kapasitas dia segitu. Bisa ngerti nggak? Kalau orang bisa kaya, tapi nggak milih kaya, nah itu baru memang ini orang kalau mau dia bisa. Tapi ada orang memang mau kaya itu nggak bisa. Saya melayani orang miskin, saya tidak mau gitu. Padahal mau melayani orang kaya juga kagak dia mau dilayani. Ngerti nggak maksudnya? Nggak hebat itu. Orang-orang di kampung itu ya memang karena di kampung. Saya jujur aja kalau taruh di kampung nggak kuat saya. Jujur, saya nggak mau munafik. Saya pelayanan ke desa ya. Tapi kalau tinggal, saya bayangin di Kalimantan apalagi kayak kendaraan rumah. Saya rasanya hari itu panjang, orang nggak tahu mau ngapain. Karena saya sangat energi dan kerja ini. Lah di kampung coba. Jangan aja udah sepi, semua kemana? Bisa-bisa satu hari saya tidur 12 jam kali ini. Gak tahu lagi mau ngapain gitu. Karena saya repot. Nah orang di desa itu, jangan kalian pikir orang tua ditaruh di kota, seminggu bisa stres itu. Minta pulang, gak kuat, gak usah macetnya. Karena orang kok harus sama, harus ini super ini begitu, gak kuat. Saya kayak Eropa aja. Kalau ada pelayanan, aduh. Maka saya memang kalau kita dulu sebulan saya pergi, saya nggak mau. Pertama waktu saya nggak efektif. Paling Jumat Sabtu Minggu kalau diambil isi-isi lainnya, paling Jumat Sabtu Minggu kan. Senin Selasa Rabu Kamis kosong. Lagi orang kerja, kayak orang bego aja gitu. Pergi ke mall juga bosan. Kalau di Eropa mallnya kan mendingan ke mall di Jakarta. Jauh lebih keren, jauh lebih gede. Eropa udah kecil-kecil, kagak jelas lagi barangnya. Begitu jelas, mahal harganya. Ya, bosan ya. Kita mau pergi, oke dari Jerman kita ikut tur ke sana. Gak ada yang mau ikut sendiri kan. Pusing juga kepala kita. Saya waktu di Belgia pas ada satu orang berapa kita bisa dapat waktu nih.
saya dibawa ke Prancis. Ya. Dari Belgia kan terbatas langsung masuk Prancis, langsung kita ke Paris. Balik lagi mana? Bawa mobil. Tapi kadang yang libur malu libur. Nyari mereka libur juga susahnya setengah mati. Bengeng. Jadi jangan pikir ya. Semua itu jadi bagus, termasuk orang Eropa. Kalau datang ke Indonesia stres semua. Nah itu stres macetnya dia. Jalan itu bisa jadi stres. Orang dari Singapura saya bawa mobil berdua semua. Jadi kita ke Kalimantan, kita udah biasa cepat kumur di Uber kan. Jalan kecil pun kita masuk begitu. Waduh, semua pada berdua. Oh, pendeta mungkin bapak udah dekat ke surga tapi tolongnya. Sampai mereka tuh yang satu lagi dua mobil. Jadi teman saya bilang, Bapak kita berhenti sebentar terus ke warung, ke toilet, mau ke toilet, ke warung, dia apa nggak tahu lah, ke toilet apa nggak. Balik lagi, nggak mereka mobil saya, pindah mobil. Gini kan, akhirnya kan saya jalankan ke mobil, yang belakang kan gitu ngebut kan, sama aja. Saya nggak ada, belakang kan baru tahu, jadi kita ketawa kan mati. Ya. Saya pikir saya mau pindah, alasannya dia mau ngobrol di belakang, Pak Bintang terlalu cepat. Saya pindah, belakang cepat juga. Yang ikutin saya. Otomatis kan buat mobil nempel terus. Ketawa setengah mati, tapi kita bilang tadi. Benar-benar. Itu hidup. Saya Singapura lebih cocok. Karena hidup juga orangnya sibuk begitu gitu. Kalau Eropa itu stylenya agak beda. Ya, kalau apa, ya, tapi terlalu monoton. Ya. Jadi kita ngeliat-ngeliat juga pada akhirnya. Maka kita bisa jago di satu tempat cocok, tempat lain enggak. Saya di kampung nggak tahan, nggak kuat. Kalau pelayanan datang pulang, oke. Kita juga kan putih. Tapi kalau suruh tinggal dulu. Tapi orang kota juga tahan. Itu anak, waduh, nggak kuat pak di sini pak. Berasa karena ritmenya juga kayaknya gimana begitu. Di sana jam 3 udah selesai kan. Apalagi kalau pas jalan lagi sama saya, jalan lagi, terus jalan lagi, jambung lagi, malam lagi gitu kan. Dia nggak biasa loh. Kemarin guru datang aja ikut saya minggu latihan, habis itu pulang saya ke rumah, pergi lagi. Ya. Sabtu aja begitu dia sampai Thailand. Dan waktu itu Sabtu kita ada meeting, Sabtu pagi selesai. Sabtu siang saya ke rumah, saya ngobrol di rumah, terus pergi lagi makan malam. Jadi nggak pulang-pulang kan? Dari pagi sampai malam, Pak belum pernah. Di saat jam 3 jam 4 udah pulang ke rumah. Bisa sempat tidur dulu dia. Jarang sama saya baru pulang 9-8 malam. 9 malam habis selesai makan. Baru kita drop jam 9. Padahal kita biasa 12 jam kita mah juga jor kan. Saya pernah dari meeting breakfast lunch, breakfast meeting, lalu lunch meeting, bisa 1 hari 3 kali. Jalan lagi meeting, belum lagi ketemu ini, bisa begitu. Tapi mereka nggak tahu. Jadi hati-hati. Oke, yang berikut 9 ya. Keutuhan gereja. Bertuhan bukan hanya beragama, di mana gereja terikat di kesatuan yang penuh. Pentingnya gereja bertuhan. Karena banyak gereja beragama tapi tidak bertuhan. Bersifat ritual dan spiritual, itu mesti balance. Ya, kita ritual dan spiritual. Gak bisa hanya ritual. Tapi kita juga melaksanakan spiritual. Saya gak usah ke gereja, saya doa di rumah aja sama Tuhan. Gak bisa. Karena dikatakan jangan menjauhkan diri dari ibadah, dari pertemuan dengan orang-orang seiman. Jadi ritual itu penting. Tapi tidak boleh ritual tanpa spiritual. Begitu juga sebaliknya. Sehingga dia saling mengikat pada diri. Ya, itu sifat dari gereja itu. Sehingga gereja itu menjadi satu paket keutuhan yang sangat unik, yang sangat luar biasa. Gereja itu jadi satu kekuatan. Ya, bagaimana keutuhan bergereja itu, bertuhan itu menjadi penting
dalam kita mengatur segala sesuatu. Nah, inilah yang menjadi semangat daripada gereja. Bagaimana gereja mengemban segala sesuatu lalu melaksanakan itu. Nah, sifat dari gereja yang ritual spiritual tadi, jadi sekarang gereja justru sering terjebak pada ritualnya kan. Kebaktian, kalau begini angkat tangan, Tuhan makin turun tangan. Kalau kita angkat tangan Tuhan turun tangan kan enak bener ya. Susah-susah angkat tangan. Turun tangan. Emang kamu pikir kalau kamu angkat tangan Tuhan turun tangan? Sikap hatimu. Kadang-kadang kita jadikan itu apa? Mistis. Itu nggak boleh. Seakan-akan itu magis. Itu yang salah. Dan itu tidak bisa begitu. Jadi ritual spiritual itu harus balance, harus seimbang. Disitulah gereja utuh ya, di dalam nilai itu, ritual dan spiritualnya. Yang ke-10, hakikat gereja. Gereja itu satu, bukan banyak. Berbagai anggota tapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Termasuk berbagai gereja sebetulnya. Cuma satu gereja, gerejanya Tuhan. Mereknya bikin banyak. Celakanya waktu merek banyak, pendeta jadi owner, nah ini jadi kompetisi gereja. Nah kalau gereja jadi kayak perusahaan, pertandingannya apa? Kalau gereja sudah berubah seperti perusahaan, ayo pertandingannya apa? Cari untung kan, profit kan? Lomba-lomba bikin acara, lomba-lomba undang pembicara, ya begitu semua. Saya nggak tahu ya, karena saya jadi orang memang agak alergi karena kita ngurus sekolah di desa ya. Jadi bagaimana uang buat saya 1-2 M itu sangat berarti sekali kalau kita ngurusin anak-anak. Maka saya ada kesulitan. Kalau dia uang dihamburin satu malam habis 3-4 jam, tidak mati saya. Saya selalu berdoa, andai kata pun satu waktu Tuhan saya akan uang banyak di putaran kelainan saya, nggak akan saya mau. Jadi saya itu kemirian. Karena yang puas ya, kalau yang KKR saya, yang puas ya saya. Ya. Kalau kita bikin pos organisasi, nyentuh nggak bangunnya, miris. Ya. Makanya kita perlu hati-hati sekali dalam mengerti semuanya. Sehingga gereja itu satu, bukan banyak, berbagai anggota tapi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, bersifat kesatuan. Tetapi memang terjadi porak-poranda di gereja. Angin badai itu kan, karena tadi itu gereja jadi milik pribadi, milik keluarga kan gitu kan. Berubah jadi perusahaan, akhirnya kompetisi, saingan, karena lomba-lomba mengejar profit. Dia udah mau bicara ini, kita menang juga, itu adu loh itu, saling adu. Kadang-kadang kita pikir gini. Sekarang orang kalau bisa undang ini, kok kayaknya gerejanya itu nggak ngerti tuh. Hebat tuh mereka undang ini loh. Tapi saya juga bingung memang bagaimana sebetulnya dalam pengertian tadi. Melihat orang kadang-kadang jadi pendengar bodoh. Udah bolak-balik ada cerita, ada beritanya, tapi nggak tahu. Kayak ngegablek aja gitu. Dan kadang-kadang yang bingung lagi, kalau bilang tadi kalau kamu bingung, pendeta pun terlibat di dalamnya. Akhirnya tahu lagi, ternyata pendeta pun sama bingungnya. Miris ya. Tapi otak dagangnya sih jalan. Tuhannya yang hilang. Kayak kalau gereja-gereja pemain-pemain musik yang sangat bagus, bahkan yang suaranya termerdu ada di mana? Di gereja yang uangnya banyak. Kalau gereja benar uangnya dikit, mereka nggak mau. Enak sih dengar khotbahnya, tapi nggak enak dompetnya. Kecil bayarannya. Miris ya. Yang sama lebih enak bayarnya gede. Walaupun salah, memang Tuhan pakai dia begitu caranya Pak. Sampai saya ketawa satu. Gue bilang salah, lu setuju, tapi bilang mungkin begitu cara Tuhan pakai. Maksudku Tuhan pakai manusia dengan salah-salah. Yang benar ada kok. Hanya untuk membenarkan, gila. Gelap mata. Saya cuma pikir aduh orang akhirnya ya sama-sama gelap lah.
Yang ini gelap mata karena udah terima uang, yang sana gelap mata uang banyak. Sama-sama gelap mata, terjadilah orang buta mimpin siapa? Orang buta, hasilnya kecemplung itu. Tapi gilanya kecemplungnya itu nggak luka, nggak kelihatan begitu, karena mereka itu dalam dunia ini dan terus patuh. Sehingga orang buktinya mereka terus, buktinya dari 10 tahun, buktinya dari 20 tahun, buktinya 30 tahun. Jadi orang sangat kuantitatif. Orang lupa naik klub udah berapa tahun. Carilah naik klub yang bangkrut, susah nyari. Urusan bangkrut lebih mudah. Naik klub, sulit membayangkan naik klub judi itu bangkrut. Karena cerita itu. Itu untung. Makanya bisnis paling bagus itu ya bisnis naik klub, pelacuran itu pasti untung. Kagak ada ruginya. Sama gereja, Pak. Hah? Nah itu jenis sucinya lagi. Satu kan ada jenis suci, jenis dosa. Gila, makanya kita bilang luar biasa. Nah, makanya kalau kita lihat di situ itu sebenarnya perlu hati-hati ya. Jadi gereja itu satu, tetapi ingat tadi keterpisahan tadi ya urusan tadi. Makanya benar Tuhan Yesus waktu dia ngomong kan, pilihlah kepada siapa yang kau mengabdi, kepada Tuhan atau Mammon. Tidak mungkin kau mengabdi kepada dua Tuhan. Akhirnya gereja banyak kan mengabdi kepada siapa? Tuhan tertentu. Walaupun sebut-sebut nama Tuhan, maka Tuhan bilang tidak semua orang menyebut nama Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak. Tapi aku musuh setan Tuhan. Buat mujizat tuh. Bernubuat tuh. Nyala pembuat kejahatan itu tidak apa. Kau jual namaku untuk kepentinganmu, keuntunganmu. Tapi heran Tuhan kasih. Gimana kan kita bilang umat kagak tipu? Saya bilang salah. Mestinya umat kagak tipu. Ada ayatnya kok. Tinggal baca. Justru ayatnya jelas mengingatkan hati-hati. Orang itu bisa sukses. Dan kamu ketipu. Masih ketipu juga. Ya salahmu lah. Tapi jangan bilang lagi. Tapi dalam itu udah ngomong. Dia sebut dalam nama aku dan Yesus gak protes. Memang betul. Dia doa dalam nama Yesus dan semua. Tapi diambil untuk keuntungan pribadi. Saya suka guyon gini. Pendeta sekarang kalau banyak mujizat, pelayanan-pelayanan begitu ya, mujizat apa semua segala macam, pasti kaya-kaya. Hah? Betul nggak? Kaya sih. Tapi ada satu fenomena yang tidak kayak, cuma saya sulit nih kayak apa, kayak mungkin maaf ya, sebut nama Pak Andreas Samudra. Kenapa? Itu kan beliau ini banget, nggak punya gereja, kan malah dikatakan iya, apa dia boleh dikatakan sederhana sekali. Dia kan PI-nya beda. Gak perlu gereja orang izin orang mati gimana deh? Tapi juga Pak, Siapa? Nah, makanya saya bilang ada saudara orang punya gereja ngapain ngeluarin orang mati dulu dan izin orang mati? jujur saya kan dulu bekas tumpul, saya berpasangan di sana Pak. Hah? Saya bekas dia ikut sekolah minggu Pak. Terus habis lulus dari sekolah itu saya sempat praktek lah ya. Jadi beberapa gereja tuh nggak bisa lepasin saya dan terlepasnya di sana. Saya agak Ya tadi gimana Pak fenomena, justru pengen tanya Bapak biar lebih clear Pak. kalau enggak buat saya sederhana. Kan percaya tahu pada Tuhan itu kemerdekaan. Tidak ada pendeta siapapun, tidak ada gereja manapun yang bisa tolong kamu, tidak di Mansirai. Kamu dengan Tuhan, saya nggak peduli kamu berdukun apa. Saya doakan urusanmu. Jadi saya doakan orang nggak satu dua. Saya bakal salah juga jalan, tapi tidak ada di Mansirai itu. Urusan dia mah. Kalau Pak Bima doain salah. Makanya banyak yang kemudian kadang-kadang jemaat itu suka berputusan. Yang minta saya doa itu, Pak Bapak doain dong Pak, Bapak doain Pak, saya sudah hati-hati. Saya kalau digitu saya marah. Artinya dalam tanda petik sorry. Saya nggak bisa doa dengan pemahaman itu. Tuhan yang menyembuhkan. Oke? Kita doa sama-sama. Saya pendeta, saya kan. Tapi saya ingat betul begitu saya itu nggak berani lagi minta didoain. Saya di Surabaya orang bawa minyak, apa namanya, lotion.
Pak doain Pak, tetangga saya suka kalau pakai itu. Udah doain apanya? Iya Pak, supaya puasa itu dinyatakan. Dulu kamu saya duduk sini, saya ceramain dulu. Gak jadi saya doain. Ada saya ceramain. Habis itu saya panggil kembalinya pendetanya teman-teman. Itu pengajar lu kok begini? Iya aja diomongin sebetulnya bolak-balik. Wah, gawat tuh siapa yang itu. Mau dilurusin, didoain, enak aja. Mau jadi apa? Gue oil sorry. Ya makanya di dalam itu minyak, mau kasih tetangganya muslim supaya dia terima Tuhan. Bukan hidup kamu yang jadi saksi. Nah, jadi kalau kamu tanya perdukunan begitu, nggak ada satu gereja itu pendeta bisa lepaskan kamu. Itu kasih itu. Tuhan mau pakai siapa pun urusan nomor 5. Jadi jangan kamu bilang karena dia melepaskan lalu dia jadi benar karena itu. Pendeta yang bikin mujizat ditolak Tuhan itu, jangan-jangan yang terima mujizat itu malah percaya Tuhan. Pendetanya. Makanya hati-hati yang gitu-gituan. Makanya saya bilang itu urusan kecil, itu bukan urusan gede. Cuma digede-gedein banyak orang. Ya. Jadi ada orang bilang dia dihimpit sama setan tiap kali datang Pak, kita doain. Aduh Pak puji Tuhan, Bapak doa sekarang saya minta Bapak puasa doa Bapak luar biasa. Nanti dulu. Tuhan yang berkuasa. Saya kalau mau bikin plan di depan itu, banyak yang sudah kan. Spesialisasi penyembuhan gitu ya, tolak bala, tolak miskin, undang rezeki. Itu kan kacau gitu. Tapi maksud saya kan beliau nggak orientasinya ke arah materi. Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak berani ngomong iya dan saya nggak berani ngomong enggak karena saya nggak tahu itu. Tapi saya tahu ajarannya ngaco. Iya. Ya, ajarannya ngaco dan sangat. Itu pengizinan orang matinya sangat keras banget. Jadi kalian makanya sekarang tadi buat hati dengan begitu. Ya. Dan yang kedua, ketika orang tidak orientasi uang, tidak sama dengan tidak ada uang. Tergantung jalur yang diambil mana. Kalau jalur injilin orang mati memang mana ada uang, yang ada uang jalur sukses. Jalur dia sukses, tumpang tangan jadi ini ya itu uangnya banyak. Jadi itu yang mestinya, makanya kalian mesti belajar memahami jalur duit mana, jalur ini mana, begitu kan. Kalau yang tengking-tengking, kuasa ini, kuasa itu banyak. Pendeta jadi dukun. Jadi makanya di dalam hal begini, ingat ya, pendeta miskin belum tentu dia memang mau miskin. Memang kagak ada yang ditilang. Nah itulah bahasa Inggrisnya. Kalau ada juga ditilang. Tapi sebaliknya ketika mereka kaya kita juga nggak bisa dengan segera mereka menilang. Mungkin ya, mungkin itu. Tapi ada kekayaan yang sebenarnya sudah masuk akal. Ketika itu over dan berlebihan, bagi saya tetap perlu. Saya bersyukur pada Tuhan kalau hari ini saya mau kaya gampang. Kekayaan saya udah kali lipat dari sekarang. Cukup saya lepas aja apa dan dua ini. Satu aja lepas, uang nggak keluar. Yang kedua, waktu saya bisa pakai untuk khotbah lagi di mana-mana, duit masuk. Udah satu, uang nggak keluar, berapa lagi duit masuk? Saya udah bisa hitung. Berapa yang akan jadi cuannya gedenya? Gede banget, kok kantongnya banget. Tapi daripada saya disebut Tuhan, mendingan saya kerjain dia. Toh hidup yang sekarang cukup, makan sehari 3 kali kok. Emang kalau banyak orang bisa makan sehari 5 kali. Udah 3 kali juga mesti dihitung ya. Gula sekian, lemak sekian. Akhirnya nggak makan juga. Udah Tuhan itu mah baik, ya. Maka cukup saja rezeki kita. Banyak orang miskin harus berbahagia karena kemiskinannya membuat dia jauh dari Palestina. Banyak orang kaya harus menderita, semuanya sengsara. Kena diabetes lah, kenapa? Saking kaya dia bisa beli ini itu. Jadi nggak teratur kan? Cara Tuhan itu baik. Banyak orang kaya hidupnya tidak merdeka. Mau makan gak bisa sembarang, mau pergi gak bisa sembarang, pesawat lihat-lihat. Wah jadi sini nggak mau, gini nggak mau. Harga saham jatuh, stres, kagak tidur. Coba orang miskin, lo mau jatuh mau beli tidur kagak ada urusan sama saham. Saham gak ada urusannya. Saham tahu ya? Makanan Sunda itu apa namanya? Saham bukan beseran, saham itu apa sih? Ya pokoknya itulah itu. Ya. Jadi
bersifat kesatuan. Yang berikut 11. Ibadah gereja, ibadah ini harus perhatikannya. Berpusat pada Tuhan bukan diri. Pengabdian diri bukan pemuasan diri. Maka gereja ini ibadah itu bukan entertainment. Kita mah kalau ke gereja entertainment semua. Dia bersifat relasi yang seutuhnya. Kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Itulah ibadah. Oke, kalau kuping kalian suka pasang kalau orang tua jadi asik tadi, gila tuh nyanyi suaranya keren amat. Kau banyak apa lupa? Lu kan dia ngapain? Tapi itu kejadian. Saya pernah dengar satu orang, dia nggak tahu saya di Pansirai, jadi di mall. Dia ngomong-ngomong, saya di sebelah sini, jadi lagi jalan. Dia nggak ke saya nggak tahu dia kenal apa enggak. Wah ini kalau papi mana ngomongnya gitu. Pokoknya terlalu serius. Wah yang pendeta ini disebut satu. Wah ini luar biasa. Dari pagi dari awal sampai gue ketawa terus. Hebat ya kalian. Yuk ngobrol berdua. Sampai saya jadi geli gitu ya. Mau bawa hati sampai nggak jadi. Dia juga orang mikir gini. Buat saya ngelawak juga dari awal sampai mau usah kecil. Saya sangat familiar dengan saya kalau pergi tour misalnya bawa grup ke Israel sana kita jalan sepanjang mobil bisa saya bikin ketawa bisa. Tapi saya lagi khotbah, dulu saya bukan pelawak. Kalau dulu kita ngobrol ya ayo bercanda ada waktu kan. Tapi kalau mimbar jadi lawakan ya nanti kalah kita si Jojo jadi pendeta kan kalah. Si Bukul bertobat pula jadi pendeta lagi. Waduh habis lah kita ya. Dia dapat korban. Pendeta Sule, pendeta Tukul, pendeta Jojo ini saya korban. Kan nggak itu gitu. Lucu boleh tapi pada konteksnya, ada tempatnya. Nah ini yang harus hati-hati. Nah, karena itu relasi seutuhnya di dalam ibadah gereja ini harus kita pikirkan. Kalian juga jangan sampai kehilangan momentum kalau kalian ke gereja. Ya, bagaimana menikmati pujian, menikmati doa itu, bagaimana kesukaan citaan ketika memberikan persembahan itu, bagaimana kegairan mendengar firman dan bertumbuh. Wow, itu harus ya. Yang terakhir, spirit ibadah gereja ya, pengagungan Tuhan bukan performance. Ya tadi kan saya sudah bilang, sekarang kan gereja itu paling sibuk ya. Sekarang gereja udah makin ngetren lah ya. Panggung udah pakai lighting, jujur kadang-kadang saya juga pakai khotbah. Gila ini gue bilang khotbah jangan pakai begituan dong. Tak, tuh merah, kuning, hijau, muka kita berubah-ubah jadi. Emang gue bener berubah. Lagi khotbah kan semua sekarang kan pakai lighting, cicat. Benar-benar tanda panggung. Jadi saya pernah di satu gereja itu ada beberapa gereja yang saya datangi, waduh itu panggung. Jadi kalau itu saya pesan tolong kalau lagi itu bikin aja dah, ya, supaya rambut itu lebih kelihatan suci kan. Allah segala macam. Saya nggak ngerti. Akhirnya orang kejebak. Pengagungan Tuhan itu bukan performance. Pengabdian jiwa itu bukan hanya emosi. Maka makanya wah nangis tapi emosional. Maka itu dibilang terjebak pada suasana katarsis. Saudara tahu ekstasi? Kalau saudara makan, saudara senang nggak? Senang itu kalau saya ganti kata sukacita sama nggak? Bisa kan? Tapi padahal sebetulnya senang sama sukacita beda. Senang itu pleasure. Dari luar ke dalam, sukacita dari dalam ke luar. Senang kalau saya dengar pelawakan ketawa-ketawa, senang kan? Habis lawakannya, habis juga senangnya. Kalau sukacita karena Tuhan sama saya, sentuh saya dihiburkan. Saya senang apa sukacita. Itu beda. Tapi fenomenanya sama. Nah di gereja itu orang bilang sukacita, padahal semua itu lagi senang. Katarsis saja. Gimana sih lu pas itu lagunya enak, yang nyanyi bagus, ya senang lah. Main musiknya keren. Om di rumahnya main gitar dan muncul kita nyanyi dia udah seru rasanya. Apalagi kalau nangis. Nah hanya dibikin performance semua hanya wah ini luar biasa tidak Tuhan hadirkan gitu kan.
Apa yang ada di tahun itu? Saudara nggak nonton waktu ingat betul peristiwa waktu Bon Jovi nyanyi di Ancol, masuk TV kan? Waktu di TV lagi siaran ulang ceritain dasar TV ya, masuk. Bon Jovi nyanyi tuh anak perempuan peluk-peluk pohon kelapa. Wah, peluk-peluk gitu sampai diceritain. Berasa lagi dance sama Bon Jovi. Saya yang nonton di komentarin TV apa gini, emang kayak bisa bedain pohon kelapa apa Bon Jovi. Dalam hati, ternyata kayak tawa-tawa di rumah. Ini anak-anak gadis ini gendek juga, ini anak remaja semua. Masa Bon Jovi kelapa? Tapi ada di sini kan udah imaging. Udah nggak perlu di situ, kita kan geli lah kalau nonton itu jadi lucu gitu. Ya. Jadi kita lihatnya ada-ada aja. Tapi mereka happy sama mati, kayak katarsis. Banyak faktor ya, pemusik yang menyenangkan, bisa ekstasi, bisa segala macam membuat kita, begitu meluap. Ya, itu dia. Jadi gereja itu ya spirit ibadah itu bersifat hidup dan benar. Ya, menyembah katakan dalam roh dan kebenaran. Jadi inilah mestinya kita pikirkan bagaimana kita memahami kebenaran Allah itu sepenuhnya. Sehingga apa yang kita lakukan dalam perkenanan Allah yang menyenangkan hati. Saya pikir ini menjadi perlu sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan pada Tuhan. Nah inilah menjadi pergumulan gereja karena ini tugas kalian untuk melihat mengevaluasi sejauh mana sebetulnya gereja itu telah menjadi gereja atau melenceng. Ajak diskusi kita dengan para majelis pengurus gereja ataupun pendeta, bolehlah ngobrol-ngobrol, tanya-tanya dari apa yang kalian tahu untuk menguji sekaligus sejauh mana kalian memahami apa yang ada sebetulnya. Lalu sejauh mana juga sebetulnya para pemimpin gereja kita tahu dalam bekerja. Tapi jangan kaget ya kalau nanti diskusinya persis kayak bicara perusahaan. Bukan bisa dong, kita harus begini, kalau kan orang nggak datang, kalau kan orang nggak happy. Nah, akhirnya sangat-sangat performance. Ya, spirit itu memang beda sentuhan emosi. Oke, ada pertanyaan? Semua udah ngerti? Bukannya kayak malam pulsa aja. Nah, kayak berubah dibawa ke apa pembantah. Ada pertanyaan? Kalau ada kita kelas. Ya. Kalau kita pelajari tadi kan bisa dibilang inilah idealnya gereja itu seperti ini. Nah, bagaimana kita sebagai jemaat yang tinggal di gereja yang jauh dari kata ideal yang tadi kita sudah diskusikan tadi, misalkan ya, entah itu gembala sidangnya seperti apa, secara organisasi itu bagaimana yang jelas melenceng dari yang tadi kita sudah pelajari. Tentunya tidak selalu serta-merta langsung kita keluar begitu. Tadi Pak Timan juga mengajarkan supaya dialog dengan para majelisnya, berdiskusi. Tapi ketika kita mendiskusikan itu ternyata tidak ada suatu inputan kita misalnya tidak didengar misalkan, apakah selalu harus keluar dari gereja itu? Sementara misalkan di satu kota memang satu-satunya gereja di situ gitu. Ya, kalau udah situasional kan kalau sudah situasional ya pasti bicara penanganannya pun kan situasional. Daripada kamu kan tidak bisa dapat gereja yang ideal, itu kan mesti realistis. Di situ cuma ada satu gereja,
selama ajarannya masih oke, itu masih toleran terhadap nilai-nilai organisasi, ajarannya masih oke, kan? Artinya nggak nyeleneh. Tapi kalau ajarannya nyeleneh, ya siap-siap lah, atau berkelahi dengan cara mempengaruhi untuk jemaat-jemaat lain, kan, supaya mau jadi bikin kelompok belajar yang benar. Ya. Sehingga kemudian kita disebut pemberontak, itu risiko. Karena kita mau berkelahi, karena dulu saya juga ngalamin. Saya dulu sekolah minggu, ya ini kok jadi aneh, ini ada lagi pendeta kita mimpin persiapan keselamatan. Gegerlah semuanya. Wah, ini gawat nih. Sehingga kemudian saya membuat pelatihan-pelatihan juga di antara guru kita ada persekutuan, lalu anak-anak sendiri pun saya punya dulu gabungin anak-anak remaja sebelum remaja, namanya tahunan, dilatih terus. Ya. Tapi kalau kita udah kumpul, wah kita bisa geger lagi tuh. Akibatnya memang organisasi tempat saya itu bagus. Yang masalah justru itu. Ini kalau ada keselamatan dari di luar Kristus kan cuma satu, liberal kan. Jadi caranya memang liberal, banyak pendetanya. Kita lawan. Emang lucu, memang konyol juga di dalam gereja itu, tapi bentur terus, geli juga sih. Sampai-sampai saya mau jadi majelis waktu itu di DEP. Ya, karena mereka takut vokalis kan. Jadi vokalis kalau nanti naik nyanyi sumpah pula lagi kan, dicegat duluan. Jadi saya nggak bisa naik terus kalau ini. Yang laporin pamitunya juga. Nama saya masuk ke pamitu, dari pamitu keluar. Tapi di kelompok lebih lanjut itu sortiran, nama saya dibuang. Nggak dimasukin list. Ini mau dipilih apa enggak gitu lah. Dibuang. Karena tahu kalau nama itu keluar pasti banyak yang milih. Jadi yang ribut-ribut malah yang tua-tua itu. Kok sedang masih bingung gak ada mau gitu. Ah udah tante dipanggil suku kada udah. Saya nggak mainin anak-anak. Jadi dulu perkelahian saya cukup sering. Jadi saya sebetulnya gerejanya gereja anak-anak yang di sekolah minggu. Kita ajar terus. Waktu saya tinggal tuh anak-anak saya militan setengah mati. Sampai satu, tapi ada juga dalam remaja kita yang agak kelewatan juga ya. Wah dia tuh dituding majelis. Wah, gila semangatnya pendikir. Bapak ini majelis, saya anak remaja. Kita dia merokok teman-teman, kita berhenti. Bapak majelis merokok juga. Gila loh, di dalam meeting. Wah dong geger. Saya mengaji. Majelis sampai kelas apa? Anak-anak kadang-kadang budak-budak. Ya habis komitmen begini. Stop. Lu betul, tapi bukan begitu caranya. Kita anak remaja. Teman kita ngerokok semua, kita berhenti disuruh, kita berhenti. Papa maju, dia begini. Tapi itu malu semangat itu. Harga diri habis kan. Tapi memang akhirnya ya, saya ingat betul ketika gereja gak jalankan serius, sementara ada suara yang serius gitu kan, itu memang jadi atmosfernya jadi lagi. Padahal beberapa kelompok majelis itu terbuka masalah. Sebetulnya lu yang benar. Geli ya. Tapi memang kelompok ini kan selalu di dalam gereja geng-gengan. Ya pendeta pasti kiri lah kan. Suara-suara yang dekat-dekat sama dia gitu loh. Selalu ada kan. Tapi ada lama-lama tadinya netral, lama-lama lihat di Cibingan benar juga gitu. Ngobrol sama kita, cuma juga nggak berani apa mengkoreksi atau apa, juga nggak berani. Tiba-tiba pemain aman lah istilahnya. Jadi geli juga berorganisasi gereja. Makanya saya di DEP habis pokoknya jangan naik ya. Jadi bisa risiko begitu. Sampai terakhir saya selesai ambil pendidikan tadi, saya ngajuin ke gereja saya. Oke, saya kan jadi pengajar. Tapi saya tahu saya lulusan STTRI di PON kan, bukan STT Jakarta ataupun Duta Wacana. Itu syarat di kita. Ya. Saya di GIGA. Jadi saya masuk, saya bilang saya udah tahu itu non struktural, artinya bukan pendeta. Jadi kayak cerita gitu. Karena kalau non struktural juga fasilitasnya nggak datang. Saya bilang non struktural, non kategorial itu di bawah. Pendeta untuk komisi anak, tok gitu kan ya. Pendeta untuk pemuda, tok gitu loh. Jadi nggak ikut di gereja lebih gede ya. Terakhir saya bisa bilang non facility, non salary, 4 kagak diterima. Gila kan loh. Non struktural, non kategorial, non facility, non salary, gak diterima.
Alasannya kita belum berdoa kepada Tuhan. Tapi saya tahu saya dijawab. Hanya saya yakin. Saya bilang yang lain sorry. Bukan udah sekolah nih sekarang full mau full time kan? Lalu di sini nggak terima mah. Ya udah keluar deh. Saya keluar. Itu sebab saya keluar saya nggak di sana. Padahal anak remaja yang saya didik di sana banyak sama. Karena anak itu kalau ketemu masih ingat. Semua masih nggak ada yang lupa. Tahu betul apa yang kita lakukan dulu. Ya, jadi itulah realita bergereja. Ini yang saya keluar. Jadi lucu sebetulnya. Saya bertumbuh di GKI, berlayani di situ, sampai sekolah jadi hamba Tuhan, ditenang juga dari situ. Karena dianggap alurnya beda. Kalau saya STT Jakarta di sini. Karena kalau STT Jakarta ya keselamatan ada di semua kan. Karena digelar kalau semua. Repot. Ya, jadi anak-anak kita dulu kita kuliah juga banyak sekali anak saya kita kirim kuliah dulu ke STT kita sponsori. Saya dulu bikin lembaga dan sampai sekarang masih COB namanya, Sengalog Base. Support anak-anak beasiswa sekolah teologi. Dulu tiap tahun satu yang dari gereja sendiri. Ya. Jadi hampir 13 tahun saya di Nusa. Sebelumnya mengajar di Pasar. 13 tahun di situ. Ada anak kami sampai terakhir 12 tahun yang ke STT, atau yang ke saat STT baru gitu ya. Tiga, tidak satu pun yang balik ke gereja. Anak sekolah minggu di situ, remaja di situ, pergi sekolah kita, nggak balik ke situ. Sebetulnya kan sayang kan, mereka nggak mau, bukan nggak mau, karena sekolahnya tadi. Saya yang dari lembaga kan kita support anak-anak ini kan, saya beasiswa ya. Tapi sih kita memang saya sengaja bilang jangan. Jadi yang lewat saya juga kita kasih tahu jangan ada yang sama anak-anak remaja juga jangan masuk STT Jakarta, jangan ke Wacana. Ya kabingmen ada masuk ke sana sini, termasuk yang dia pribadi pun masuk ke tempat yang kita tunjuk. Jadi nggak ada, gila ya. Padahal gereja ini waktu kita bina ya, atau saya jadi guru sekolah minggu di situ sampai ngurus lebaran, waduh, 12 anak itu kalau balik kan jadi pengerja di gereja. Itu hatinya kan sudah habis-habisan untuk gereja itu. Istilahnya dari anak remaja di situ loh. Rumah dia bener. Hanya anak tapi hebatnya berkembang loh di mana. Beberapa itu cuma jadi tokoh di gereja masing-masing. Tapi kita nggak kebagian istilahnya. Termasuk saya. Jadi sesudah murid-murid yang saya kirim mental, saya pun gurunya mental. Tidak bisa melawan tembok. Nah ada waktu kamu nggak bisa, karena memang GKI itu strong. Wah, program saya. Karena yang saya hadapi bukan gereja ini aja kan, klasis, sinode, itu urusannya panjang itu. Sehingga dulu saya zaman Big Man saya sempat di blok, nggak boleh di GKI, nggak boleh apa. Jadi saya keluar mereka bikin surat, nggak bisa. Ke penabung nggak bisa, kayak ini nggak bisa, di blok. Karena takut. Tapi lama-lama kan pendeta juga nggak semua sepakat begitu kan. Ada gereja yang berani-berani umat saya jadi kan. Geger, ya geger mereka. Nah, kenapa bisa ikut itu? Juga ada yang begitu. Ada majelis-majelisnya juga kan ada yang perkantas apa, undang gitu. Terjadi. Sampai saya ketawa-ketawa geli-geli juga gitu. Tapi itu fakta. Ya, saya dulu kan GKI-nya Jabar. Wah, Jateng paling banyak lagi undang saya. Jabar undang, Jateng, sampai Jatim. Ke Surabaya pun saya juga. Hanya mereka nggak bisa cegah. Cuma tadi itu. Kalau ke gereja saya sendiri, GKI Gunung Sari nggak bisa balik. Gila ya. Karena sudah pernah saya diminta oleh remaja. Begitu di sana, saya oke. Di sana masuk rapat majelis. Dicoret loh. The last minute, 4 hari lagi mau retret. Aduh, kok pengen nangis-nangis tuh anak. Kalau boleh dicoret, saya juga tahu memang kerjaan majelis begitu kan. Pasti ada pendetanya yang nggak dengerin kita ya. Tapi kalau ketemu kalau Bapak pimpin apa kata, nah itulah pendeta ya. Mukanya 5, depan belakang kiri kanan atas bawah udah kau. Apa kabar mas, senang ketemu Pak pimpin dalam hatiku gila tuh, lu yang cerita nama gua. Cuman saya nggak enak aja. Ketawa-tawa aja. Terakhir saya diundang di Gunung Sari di satu acara lansia. Pendetanya datang dan gak ada yang berani ngomong.
orang. Karena yang undang ini sepunya gereja. Orang kayanya dari juga. Gendut kan? Kalau remaja aja dicoret kan? Saya tanya, kenapa nggak salah nih undang? Udah bingung aja gitu. Nanti biar tante yang ngomong sama om dan tante biar tante. Begitu dia ngomong bingung. Kok pada saya hajar sekali ya. Kalau saya kota saya hajar sekali. Wah mereka sering mati kan. Ngomong apa adanya. Pendetanya marah ada. Mau marah kagak berani. Ini minta sepor yang kaya paling kayanya pula lagi. Itulah munafiknya gereja. Ngeri ya. Nah ini orang-orang itu ekstra. Saya belajar dulu dari pengalaman-pengalaman pahit. Kamu benar saya respect. Gak peduli saya kamu sekaya apa. Tapi benar kamu. Kamu punya komitmen apa? Tapi kan belajar bekerja. Harus begitu. Tapi memang pahit bekerja. Makanya saya lihat, ya anak remaja kasih ya. Belum ada duitnya sih. Toh yang tua-tua begitu punya duit pengaruhnya besar. Pendeta tunduk semua. Di gereja lama saya ini saya suka gini. Karena apa? Mereka tunduk sama orang kaya. Saya kayak friend. Tante, oh apa kabar? Yang lain, bu, ketemu formal gitu loh. Kalau saya enggak memang karena dari dulu si tante waktu saya dulu sekolah minggu memang dekat. Jadi hubungan kita gak ada formal-formalan gitu deh. Ngakak aja. Yang lain ngobrol bercanda gak pernah. Ngobrolnya formal kan. Kita ngakak-ngakak, ketawa-ketawa. Pendeta lain ngerti. Lucu kalau saya pikir-pikir. Tapi pada akhirnya itulah waktu. Tapi itu berapa tahun saya udah di gap sini. Lebih dari 7 tahun. Saya cuma suka beli kan kalau saya ditanya orang saya bilang apa? Loh, lucu. Lo dari gua gak ke situ. Ini aja lo kok terus aja. Gua udah bingung-bingung gak turun jatuh. Yang minta banyak selama itu. Yang gua lainnya lebih gede dari gereja. Saya mau ke situ tuh karena cinta. Ada anak sekolah minggu saya juga udah jadi remaja, jadi pemuda, malah yang kawin jadi majelis lagi. Itu yang kita cinta. Tapi ini memang yang jadi majelis pun tak berdaya karena pendeta yang gila ya. Itu politisasi di gereja itu. Oke. Sampai situ ya. Jadi yang belum ini semoga kalian bertobatnya sudah makin tahu mana gereja yang lempeng, mana yang gak lempeng. Aja bilang gini, gerejanya lempeng Pak, ya kalau lempeng ada siapa? Saya Pak. Kalau itu gue udah remat lagi gitu ya. Kita tutup dalam doa. Kemarin Amelia udah doa ya?